Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian, dan kali ini gua udah sama narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan di samping gua sekarang udah ada narasumber, yaitu masih teman gua sendiri nih, Bang Ajis. Gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Kang Febri? Alhamdulillah baik. Kesibukan sehari-hari apa nih? Kesibukan dari Senin sampai Jumat saya kerja. Ya masih tergolong orang sibuk lah. Enggak juga. Oke, di video kali ini Bang Ajis ini mau cerita tentang pengalaman ya ketika mendaki ke Gunung Yong ya. Iya, ke gunung. Ya udah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udah, kita langsung aja mulai. Bang Ajis sendiri udah naik gunung berapa kali nih? Saya baru mendaki 3 gunung. Di gunung. Gunung yang pertama itu yang saya daki itu Gunung Ciremai. Yang kedua itu Gunung Merapi, dan yang ketiga itu Gunung Merbabu. Oke. Itu kira-kira awal pendakian itu tahun berapa tuh? Kira-kira awal pendakian itu kurang lebih tahun 2015. Tahun 2015. Berarti kisaran kelas berapa tuh? Kayaknya masih anak-anak nih. Kalau nggak salah kisaran kelas 3 SMP. 3 SMP. Oke. Gunung pertama kali yang didaki gunung apa? Gunung pertama kali yang didaki itu Gunung Ciremai. Oke. Dari 3 gunung ini nih, kira-kira dapat hal mistisnya gitu? Semuanya dapat. Semuanya dapat. Semua gunung dapat hal-hal mistis. Cerita yang di Gunung Ciremai dulu. Mana deh kira-kira? Kalau yang di Ciremai sendiri itu hal mistik yang pengalaman saya dapat itu diikutin oleh sosok kuntilanak dari awal pos 1, tepatnya pos Arban sampai pos 4. Karena harusnya saya kan pos terakhir di pos 5, karena emang rekan-rekan saya sudah kecapean, jadi pos terakhir saya camp di pos 4. Dan saya diikutin itu sampai pos 4 sama sosok kuntilanak merah. Itu diikutinnya kayak gimana? Kalau ngeganggu sih enggak. Sosok itu hanya kayak yang ngikutin terus dari pos 1 sampai pos 4. Jadi dari pohon ke pohon gitu? Iya, dari pohon ke pohon terus diikutin. Kalau wujudnya kelihatan? Kalau wujudnya kurang jelas, cuman emang kayak selebat, kayak kilat aja diikutin kayak gitu. Berarti kan itu berangkatnya itu jam berapa tuh kira-kira? Dari pos 1? Dari pos 1 itu saya kurang lebih berangkat jam 4 sore. Ya. Terus sampai di pos 4? Di pos 4 itu saya sampai pos 4 itu kurang lebih jam 8. Jam 8 malam, ya. Itu berapa orang tuh yang ikut? Kurang lebih 8 orang. 8 orang. Ya. Nah kan ini tuh diikutin ya sama kuntilanak merah. Nah terus misalkan dari 8 orang itu ada gak yang kayak kesurupan atau gimana? Waktu pendakian itu sih nggak ada. Cuman emang hanya diikutin oleh sosok merah. Tapi ada hal unik dari situ. Ketika saya diikutin oleh sosok merah itu, tiba-tiba ada cahaya warna putih itu ngikutin, terus muterin tenda saya waktu itu. Dan tiba-tiba ketika saya ketika ada sosok putih itu yang muterin tenda, si sosok kuntilanak merah itu tiba-tiba nggak ada, hilang. Itu sampai pagi saya terus dijaga sama sosok itu. Nggak tahu itu apa. Kayak apa tuh bentuknya yang putih itu? Kalau yang jelas sih bentuknya kurang itu abstrak, seperti asap lah. Berarti itu aman ya pendakian? Iya. Terus pas udah itu kan ngecamp ya di pos 4. Terus paginya gimana tuh? Kalau paginya sih udah aman. Saya hanya diikutin itu sama sosok kuntilanak merah itu aja udah. Ketika pagi udah saya tenang gitu, aman, nggak melihat atau nggak diganggu sama sosok apapun. Berarti pas pendakian waktu itu aman ya? Cuma diikutin doang? Cuma diikutin doang.
Terus waktu pendakian yang kalau nggak salah pendakian yang ke-15 sama tepatnya di Cermai, cuman beda pos camp. Saya camp di pos 3. Kebetulan berbarengan dengan rombongan lain, tiba-tiba ada cewek kecapean dan kebetulan dia juga lagi halangan haid, Oke. tiba-tiba kesurupan sosok nenek-nenek, dan itu kesurupannya itu gak hanya satu tapi 7 kali. 7 kali. Kemasukannya sosok nenek-nenek, kuntilanak, sampai ke anak kecil, dan susah itu ngeluarinnya. Kebetulan ada teman saya yang bisa ngeluarin sosok itu. Ketika sudah dikeluarin ada masuk lagi, dikeluarin masuk lagi, dibantu lagi lah sama temen yang lain yang kebetulan emang juga bisa. Setelah dibantu sama 2 orang, alhamdulillah semuanya aman. Berarti pas udah kelar sosok satu masuk lagi. Iya. Tahun berapa tuh yang di itu tuh? Itu kalau nggak salah 2018 ya. Cuman itu dari rombongan yang lain aja gitu. Iya, dari rombongan yang lain. Ada hal unik dari situ. Apa? Itu kan kebetulan si ceweknya itu jomblo. Kebetulan si cewek itu jomblo, dan tiba-tiba setelah pulang dari Cermai, pulang dari puncak, tiba-tiba dia nempel lah ke saya. Pulang saya ngegandeng cewek kayak. Gila. Oke. Itu kan berarti dari rombongan yang lainnya yang kesurupan. Ya. Terus dari rombongan abang sendiri gimana tuh? Aman aja gitu? Kalau dari rombongan saya sih aman. Iya, gak ada yang keganggu. Kalau yang lagi halangan itu katanya emang gak boleh naik gunung gitu ya? Itu tergantung sih. Kalau misalkan kondisi fisiknya dia kuat, itu gak masalah dia naik gunung. Itu kira-kira yang kesurupan tadi ya, ada hal lain nggak yang ngebuat dia itu kesurupan? Kan kalau halangan itu agak rentan gitu ya kesurupan. Ya. Kira-kira ada hal yang lain gitu, misalkan teman-temannya bawa jimat atau apa gitu? Enggak sih, karena dia kecapean, terus baru pertama naik gunung, dan kondisinya kebetulan mungkin lagi kurang fit, terus melamun. Tapi itu ceweknya Wah, ceweknya Masya Allah cantik. Masya Allah. Tapi sekarang kebetulan dia udah nikah. Wah, orang mana itu? Itu orang Cikijing. Pas udah udah turun berarti dapet cewek nih. Iya, dapet cewek. Pasaran? Enggak sih, cuman dekat, tapi posisinya udah kenal dengan orang tuanya. Oke. Bang, tadi itu kan 3 gunung ya, Bu ya, yang udah didaki itu. Ciremai, Merbabu sama Merapi. Itu maksudnya dari 3 kali itu Ciremai berapa kali tuh? Ciremai berapa kali? Kalau ke Ciremai berapa ya? Kalau nggak salah kurang lebih saya 21 kali ke Ciremai. Iya. Kalau itu Merbabu sama Merapi? Kalau Merbabu itu 2 kali. Merapi itu 1 kali, 1 tahun sebelum meletus. Sebelum erupsi. Oh iya. Terus di Merbabu gimana tuh? Kalau dari Merbabu itu pendakian yang kedua, kebetulan saya waktu itu hanya 4 orang, dan jalur via Swanting, jalurnya Masya Allah sangat ekstrim, dan saya kecapean sama rekan-rekan. Kebetulan badai juga, saya camp di pos 2 waktu itu. Dan ketika saya tidur terlelap, setengah sadar, tiba-tiba ada sosok warna hitam besar berada di posisi tepat di depan saya. Ngeganggu sih enggak, cuman posisinya ngeliatin saya terus. Dan saya kaget, tiba-tiba badan tidak bisa digerakkan, bahkan ngomong pun nggak bisa. Ya seperti apa, kalau kata Sundanya mah eueup-eueup kayak gitu. Berep-berep tapi diliatin wujudnya. Iya, diliatin. Oke. Tapi yang lain gimana tuh? Yang lain nggak itu, yang lain mah tidur terlelap. Hanya saya yang ngelihat sosok itu. Wujudnya bisa dijelaskan kayak gimana? Wujudnya besar. Kayak
apa ya, sosok kayak genderuwo gitu. Rambutnya panjang, kukunya panjang, dan lidahnya pun nelel panjang. Iya, iya. Ya kayak kan urap-urap ya. Terus Ya. ditampakin wujudnya. Itu udah berapa kali kalau yang kayak gitu? Itu kalau di gunung sih baru satu kali waktu di Merbabu. Udah sih kalau di Merbabu pas waktu tidur doang. Kesananya udah aman. Kalau yang itu tuh di Merapi gitu? Nah, ini yang unik itu di Merapi. Di Merapi saya bawa rombongan kurang lebih 6 orang. 6 orang dan kebetulan saya bawa makanan yang bau amis. Tepatnya ayam bertepatan pas malam Jumat. Situ. Kata orang situ katanya gak boleh bawa makanan yang amis-amis katanya. Saya kan gak percaya sama hal, bukan gak percaya sih, apa ya istilahnya, waspadalah. Ya waspada itu tetap. Tiba-tiba ketika dari mulai pendakian sampai pos 1 itu belum ada apa-apa. Waktu sampai pos 2 tiba-tiba itu ada, padahal waktu cerah, cuaca cerah, tiba-tiba kabut datang, kurang lebih kabut seleher begini dan menutupi jalan. Dan saya memutuskan untuk break selama kurang lebih 1 jam di situ. Kita berunding mau dilanjut apa enggak. Kata rekan-rekan udah lanjut, tanggung bentar lagi mau sampai Pasar Bubra. Bismillah lah di situ. Bismillah, kita membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba si kabut itu perlahan hilang dan kita melanjutkan perjalanan. Kita camp di Pasar Bubra dan waktu itu hanya ada 4 tenda. Dan ketika saya mendirikan makan, setelah makan tidurlah di situ. Tidur waktu kurang lebih jam 12 malam, tiba-tiba kok kayak rame seperti pasar gitu. Pas lihat keluar padahal gak ada siapa-siapa. Itu pengalaman di Merapi. Abang ini kira-kira kalau naik gunung motivasinya apa tuh naik gunung itu? Apa ya? Lebih ke merenung sih, lebih ke merenung diri, evaluasi diri. Emang ketika di gunung itu pikiran itu lebih terbuka. Pikiran lebih terbuka, terus emang lebih ke mendekatkan diri kepada Allah lah. Kalau di gunung kan susah air ya, susah air. Kalau misalkan nih kalau mau buang air besar gitu, pernah ngerasa ada yang ngawasin atau gimana gitu, atau diikutin misalkan? Ya pernah. Waktu itu kan ada, bukan saya tapi rekan saya mau buang air besar, dan itu kan harus nyari tempat yang benar-benar jauh dari jalur. Dan saya agak masuk ke dalam, itu kan harus ngegali tanah sebelum buang air. Dan saya nungguin, kayak ada sosok kakek-kakek ngeliatin itu dari jauh, posisinya jauh dari belakang. Saya hampir terdistract lah. Terdistract itu ya kayak terhipnotis ngeliatin kakek-kakek itu. Dan ada tiba-tiba ada rekan saya yang datang nepuk dan saya langsung tersadar. Pas dilihat lagi sosok kakek itu hilang. Kalau kayak yang tersesat itu pernah ngalamin nggak tuh sama naik gunung? Kalau tersesat itu waktu pendakian di 2017 dan saya emang agak sompral di situ. Pas waktu di puncak posisinya emang rekan-rekan masih di puncak posisinya, terus saya izin turun duluan. Ditanyalah, udah tahu belum jalannya? Udah, kata saya. Padahal emang waktu itu kan baru beberapa kali lah, 2015, 2016, 17 gitu kan. Itu pun sangat masih jarang lah naik gunung.
kalau di tahun-tahun 2015 sampai 2017 saya turun dua orang, terus posisi di persimpangan Apui sama Palutungan tiba-tiba saya linglung. Kebetulan di situ ada orang gila yang lagi duduk dan saya ngeliatin posisi saya sambil jalan dan jalannya itu harusnya ke Apui malah ke Palutungan itu tanpa sadar. Sadar saya ditepuk pas di pos Pasangrahan. Saya ditepuk sama rekan saya, ini jalan bener enggak? Itu saya langsung sadar dan kebetulan juga ada petugas di situ. Wah, salah jalan katanya. Harusnya ke kanan tadi belok di persimpangan. Kamu malah ke kiri. Dan saya nanya, ada gak jalur lain? Jalur cepat atau jalan pintas? Ada, tapi nanti takut tersesat lagi, lebih baik naik lagi. Ternyata setelah saya itu rekan-rekan saya itu mencari selama kurang lebih 3 jam dan baru setelah 3 jam itu saya ditemukan sama kebetulan yang saya bawa itu perempuan. Itulah karena sompral, makanya jangan coba-coba, jangan sekali-kali walaupun kita udah sering naik gunung, jangan pernah kita sompral di gunung. Itu kalau naik gunung apa namanya, diizinin nggak sama orang tuanya? Alhamdulillah kalau naik gunung saya diizinin, tapi kalau membeli alat ya saya agak diizinin. Lebih ke nyewa gitu ya? Lebih ke nyewa. Terus terakhir naik gunung kapan? Terakhir naik gunung itu 2020. Iya, 2020. Ada rencana lagi naik gunung gitu? Rencananya sih ada, tapi belum ada budget. Bang, mau nanya nih. Oh, boleh. Oke. Kan tadi tuh abang pas di gunung ya dapet cewek. Ya. Caranya gimana tuh biar dapet cewek? Kalau cara sih emang itu tergantung masing-masing, tergantung diri kitanya masing-masing. Karena mungkin hanya kebetulan ketika si cewek itu kondisinya lemah, terus kondisinya ya kurang fit, sayalah yang nge-backup dia, saya yang ngebantuin dia pas dia sakit, saya yang memperhatikan dia. Akhirnya dia kan mau, saya tanya mau ikut ke puncak gak? Ikut. Gimana kondisinya? Kuat, pakailah. Saya bawa tarik dia ke puncak dan di pertengahan jalan tiba-tiba badan dia lemas. Badan dia lemas dan kita break dulu. Mau lanjut katanya. Masih kuat kata si ceweknya itu. Lanjut terus break lagi di pos 5. Tanya masih kuat katanya. Tiba-tiba si cewek itu pleset pas mau melanjutkan perjalanan dari pos 5 ke puncak. Saya gendong lah cewek itu, gendong sampai persimpangan. Dari persimpangan dia mulai bisa jalan lagi sampai ke puncak dan saya tuntun lah, saya gandeng dari setelah di puncak turun, saya gandeng sampai base camp. Sampai base camp, dari situlah kita tukeran nomor HP. Tiba-tiba ya si cewek itu yang nembak duluan, bukan saya, tapi cewek itu yang nembak duluan. Setelah saya datang ke rumahnya, kenalan sama orang tuanya. Setelah kenalan sama orang tua, tiba-tiba dia nikah dengan yang lain. Itu mungkin yang pertama dan terakhir gitu ya? Iya, pertama itu terakhir. Itu kenalnya berapa lama tuh sampai dia nikah itu? Kenalnya itu kurang lebih 1 tahun. Lumayan. 1 tahun. Terus lost contact lah di situ, lost contact. Ada dekat beberapa bulan, ya tiba-tiba ada yang mungkin mau serius sama dia datang ke rumahnya, ya udah nikah lah gitu. Mungkin si abangnya ini kurang serius sama dia mungkin. Ya kurang serius, terus emang waktu itu saya kondisinya masih nganggur, belum punya pekerjaan. Mungkin faktornya ya dari situ juga, terus posisi si ceweknya itu udah pengen nikah dan kebetulan udah ada yang mau serius.
ya udahlah dia pilihlah mungkin laki-laki yang lain. Iya. Ada pesan nggak buat para pendaki gitu di gunung? Kalau pesan sih saya lebih ke ya ketika sebelum naik gunung itu perhatikan dulu kondisi badan, peralatannya dilengkapin lagi. Itu sih udah. Oke Bang Ajis, makasih buat waktunya nih. Oke, Meluangkan sama-sama. waktunya. Kayaknya lagi kerja nih atau udah pulang. Udah pulang kebetulan. Oke, udah pulang. Makasih buat ceritanya. Nanti kapan-kapan lagi kita cerita-cerita lagi ya di sini. Boleh. Oke. Bang Ajis mau apa namanya? Promosi IG. Oh ya, nama IG saya Ervin MDPL 007. Oke, nanti gua kasih linknya di deskripsi buat kalian yang kepo sama Bang Ajis ini. Dan buat kalian yang mau ngirimin cerita horornya bisa kirim aja ke IG IMP33. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Oke, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cut. wabarakatuh.